Untuk apalah Allah menciptakan malaikat? Untuk bantu-bantu Allah. Kan? Kan lebih baik nggak usah diciptakan. Allah Maha Kuasa. Bapak balikkan. Untuk apalah Allah nyiptakan kau yang tukang protes-protes Allah itu? Ya. Ya. Orang yang seperti, orang bertanya ada dua. Yang pertanya memang pertama dia ikhlas. Yang kedua kadang-kadang mempersulit agama. Maka sulitkan dia. Untuk apalah Tuhan menciptakan malaikat untuk bantu-bantu? Iya, aku pun nanya juga. Untuk apalah Allah menciptakan kau yang tukang protes Allah itu? Toh lebih baik nggak usah diciptakan, enak. Benamkan ke tanah sana, mati kan, selesai kan gitu. Ya. Begitu. Ada kadang-kadang pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan juga ada. Nah, ada kalanya pertanyaan itu dijawab dengan jawaban. Ada. Nah, anak saya suruh nyapu halaman, sapu mana. Setiap kali saya suruh, dia nanya, "Mak, sapu mana? Yah, sapu mana?" Dia nanya, "Yah, sapu mana?" Nah, saya tahu sapu di pojok. Harusnya saya bilang sapu di pojok gitu. Enggak, cuman saya tanya, "Matamu mana?" gitu. Iya, itu dapat itu. Dapat itu. Jadi mendidik ini macam caranya. Macam caranya. Untuk apa? Jadi itu. Nah, kalau Allah tak kuasa, nah, untuk apa namanya? Sebelum ada apa-apa diciptakannya. Nah, diciptakannya itu banyak. Untuk apa? Untuk menjadi saksi juga. Untuk mencatat dan segala macam, supaya catatan itu nanti dikembalikan kepada kita. Dan di sana nanti kita mengakui Allah Maha Adil. Sesuai dengan catatan yang ada. Gini loh Ustaz katanya. Allah kan Maha Kuasa. Iya. Allah mencipta manusia kan untuk ibadah. Iya. Allah Maha Kuasa kan? Iya. Allah menciptakan manusia untuk ibadah kan? Iya. Maksudmu apa? Kenapa masih banyak orang kafir? Kenapa banyak orang Islam tak ibadah? Ini kan produk gagal berarti. Ya. Jepang bikin TV untuk menerima sinyal. Ternyata begitu hidup sinyal manapun nggak masuk. Berarti kan produk gagal. Yang gagal TV-nya apa Jepangnya? Ya Jepangnya lah. Nah, ketika manusia diciptakan untuk ibadah, ternyata nggak ibadah. Berarti kan produk gagal. Nah kan Tuhan gagal kan? Macam mana ini? Macam mana ini? Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk tunduk. Nah, tapi faktanya tunduk enggak? Enggak. Aku semayang Ustaz, orang lalu lalang aja. Palak juga hatiku. Karena aku yang azan, aku yang qomat, aku yang imam, aku yang makmum, aku yang doa, aku yang ngamin. Orang itu lewat depan masjid, apa? Sindirnya aku. Nyanyi dia. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, katanya. Macam mana itu? Walau tara izil mujrimuna kisuru usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Alangkah ngerinya jikalau kau lihat orang yang penuh dosa menundukkan dirinya di hadapan Allah. Kapan? Nanti. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk. Sekarang mau tunduk? Enggak. Nanti tunduk. Berhasil apa enggak? Berhasil. Cuman masanya dua. Sekarang atau nanti. Ikhlaslah kau beribadah ketika orang tak mau beribadah. Mungkin dia belum tunduk saat ini. Mudah-mudahan kau doakan kepada Allah supaya tundukmu diterima Allah. Mereka menyaksikan kau tunduk, nanti begitu dia diganyang tunduk di hadapan Allah, kau pula giliran menyaksikan mereka berhasil, bukan gagal. Gitulah kira-kira, tak pandai lagi saya jawabnya lebih dari itu. Ada lagi yang lain? Mati besok, berusaha hidup selamanya. Bagaimana caranya supaya tidak sombong? Jangan menghayal dalam sholat, itu aja. Ini kan kita enggak, paling enak menghayal. Allahu Akbar.
Ya kan? Ibu-ibu belanja beli tomat sekilo 14 biji. Sampai ke rumah tinggal 10. 4-nya kemana? Tak dapat. Dalam solat dapat. Oh, wak ngambilnya tadi. Macam mana? Makanya solat itu didekatkan dengan kebaikan sebelumnya. Nah, ini kalau dikupas panjang. Cuman itunya aja. Makanya bisa, aku nggak bisa Ustaz, asal semayang menghayal. Asal semayang menghayal. Di mana titik hayal itu pertama masuknya? Di kamar mandi, di WC. Maka masuklah WC itu dengan doa. Mohon kepada Allah. Nah. Ustaz, sebelum masuk WC di mana titiknya? Makan. Orang kalau makan minum tangan kiri, nggak usah cerita, beres ibadah dalam batinnya. Nggak usah cerita itu. Nah, kenapa? Karena Adam dikeluarkan dari surga gara-gara makanan. Nah, bereskan dari makanan, bereskan ketika masuk WC. Nah, berdoalah. Allah Ustaz, berak pun mesti didoain. Aku nggak kudoain pun keluar juga. Bukan masalah itu. Ya kan? Bukan masalah keluar tak keluar. Ya. Itulah itu. Insya Allah nanti dalam solat pun Allah takdirkan kita orang yang selamat dari menghayal. Karena enak itu menghayal itu. Enak itu. Apalagi kan bacaan imamnya panjang, awak pun ngantuk-ngantuk, ya kan? Jadilah ini nanti, ya kan? Mulailah teringatlah yang apalah macam. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Wallahu a'lam. Apa lagi? Habis? Ayatnya kan ada. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali Allah. Di dalam Quran berapa banyak itu tentang masalah syafaat. Apa? Nah, syafaat Nabi, buka Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir. Buka, kalau tak salah saya surat Fatir ayat 32, coba buka. Tsumma aurasnal kitab, kata Allah. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antaranya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang berbuat buruk. Artinya ulama ini ada 3. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang berbuat buruk, menzalimi dirinya. Apa kata Nabi? Apakah masuk neraka 3-tiganya? Enggak, 3-tiganya masuk surga. Nabi bilang, Wak Leman bilang enggak. Kita kan ikut Nabi, bukan ikut waktu. Begitulah istilahnya, kan ini istilahnya. Ini umpama. Mohon maaf ya kalau nama-nama itu saya sebut. Ini memang beginilah gaya saya, memang gitu. Supaya gampang nandainya kan gitu. Ya kan? Nah, apa tadi cerita lupa saya. Nah, bukan jangan-jangan Wak Lemannya lagi. Masalah masuk surga itu 3. Yang pertama ridho Allah. Yang kedua rahmat. Yang ketiga syafaat Nabi. 3. Ya. Maka mari kita berpikir. Model-model kita ini mungkin enggak diridhoi Tuhan. Model kita ini, itulah gunanya cermin tadi. Mungkin enggak diridhoi. Model kita. Jangan sempat kali pede ngatur ayah. Nah. Ya. Jangan juga pakai mudah-mudahan. Karena wafi ampusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa tidak kau perhatikan? Ya. Coba kita jelaskan begini. Coba buka surat Mukminun ayat 102, 103. Siapa yang berat amal baiknya dia beruntung. 103, siapa yang ringan amal baiknya dia merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, dalam jahannam kekal. Bayangkan. Andaikan pahala bapak bisa bapak kumpulkan 1 juta, ya, sedangkan dosa 1 juta limpul. Ya, apa kata Allah? Kalau mengikuti ayat ini, kita nggak bicara tafsir atau bagaimana. Fi jahannam khalidun, dia kekal dalam neraka.
Maka saya jangan katakan mudah-mudahan, tapi wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu banyak tanda-tanda, kenapa tidak kau perhatikan? Ya. Jadi Ridho, model-model kita ini. Nah, Abu Bakar, Umar diridhoi apa enggak? Diridhoi. Aku pun diridhoi, berarti sama kau gitu. Kan itulah. Yang kedua, dirahmati. Model-model kita ini orang yang pantas dirahmati atau tidak? Berat. Kalau begitu yang ketiga. Apa itu? Dengan syafaatna. Apa mungkin Nabi memberikan syafaat kepada kita sedangkan kita anti maulidnya? Ya, gitu ajalah.